Waktu hamil, sering banget kita itu cemas, overthinking, sampai gak bisa tidur karena memikirkan banyak hal. Sebenarnya cemas itu nggak apa-apa, asal tidak berlebihan. Nah, beberapa penyebab kecemasan saat hamil itu kalau misalnya kita cari akarnya itu biasanya cemas akan persalinan, takut persalinannya nggak lancar, cemas nanti nggak bisa menjadi orang tua yang baik gitu, jadi kayak belum siap menjadi orang tua, kayak aduh gimana nanti kalau aku tidak bisa mendidik anakku dengan baik, tidak bisa menjadi contoh yang baik. Cemas kondisi diri dan janin, gimana ya nanti kalau janinku kenapa-kenapa, gimana kalau pertumbuhannya kurang sempurna, gimana kalau akunya ini jadi sakit, jadi preeklamsi, jadi kejang, seperti itu. Cemas karena kondisi diri. Lalu bisa juga cemas memikirkan biaya, kita kan tahu ya biaya itu makin lama makin tinggi gitu. Nah kita bingung nih, wah gimana ya nanti biaya persalinannya, gimana nanti kalau aku nggak bisa nyekolahin anakku di sekolah yang bagus. Cemas gitu. Dan ada juga karena pengaruh fisiologis, jadi bawaannya si hamil ini, yaitu karena perubahan hormonal. Jadi perubahan hormonal ini sering banget ya kita jadikan kambing hitam, tapi memang ini penyebabnya gitu. Jadi karena ada estrogen dan progesteron yang di dalam tubuh kita ini naik turun dalam rangka menyiapkan kita sebagai ibu, menyiapkan kita persalinannya nanti. Nah ini berpengaruh terhadap mood swing kita. Jadi kayak kita bahagia terus habis itu sedih, overthinking. Nah itu bisa karena perubahan hormonal. Terus bisa juga karena perubahan bentuk fisik gitu. Jadi yang ini tuh cemasnya kayak nanti gimana ya kalau aku udah nggak cantik lagi, gimana nanti kalau aku nggak singsut lagi, gimana kalau suamiku nggak tertarik pada diriku lagi, atau kalau misalnya kerjanya jadi model, gimana kalau nanti aku habis melahirkan nggak bisa jadi model lagi, seperti itu. Jadi karena perubahan fisik gitu, jadi makin ngaca, makin insecure, makin cemas gitu. Nah kemudian bisa juga karena trauma di masa lalu gitu. Jadi mungkin ada masalah yang kita denial di masa lalu, ada masalah hati, mungkin ada mental illness yang kita denial di masa lalu, nggak kita selesaikan, atau mungkin ada trauma gitu, kayak misalnya ngelihat saudaranya kok seperti ini proses kehamilan dan persalinannya, atau cerita dari ibu. Nah itu trauma itu akhirnya terkumpul menjadi satu, terakumulasi, dan akhirnya membuat kita jadi super duper cemas. Lalu apa sih tanda-tandanya kalau cemas kita itu udah mulai berlebihan, sudah lebay gitu? Tanda-tandanya adalah misalnya kita jadi sulit berkonsentrasi, kita jadi sulit tidur, terus kita tidak bisa mengontrol rasa cemas, kita cemasnya berlebihan, emosinya naik turun, mudah marah, mudah sedih. Kemudian kita juga bisa mengalami yang namanya panic attack. Kalau panic attack itu serangan panik, itu dia kayak berdebar-debar, gemetar, lalu merasa super duper takut, terus kayak overwhelming banget, stres banget, kayak mau gila gitu. Terus kadang-kadang diikuti kayak susah banget untuk bernafas, jadi tiba-tiba sesak nafas kayak gitu. Nah itu kalau kalian udah merasakan cemas yang berlebihan itu, sebaiknya kalian segera menemui psikolog atau psikiater. Jadi harus bertemu dengan profesional, atau konsul dulu sama dokter juga nggak apa-apa. Nanti biasanya kan dikasih rujukan kalau biasanya memang diperlukan. Kenapa kita harus aware kalau misalnya kita ini cemas berlebihan? Karena ternyata itu bisa berpengaruh terhadap kehamilan kita. Dia bisa menyebabkan resiko preeklamsi meningkat, menyebabkan BPLR, prematur, IUGR, atau pertumbuhan janin di dalam kandungan kita ini jadi tidak maksimal. Lalu gimana cara mengatasinya? Yang pertama kalian adalah harus jujur dan terbuka. Jujur pada diri sendiri, oke, ini kayaknya aku mengalami cemas berlebihan deh, ini udah nggak bener nih, udah ada yang salah nih. Kemudian terbuka sama pasangannya, sama keluarganya, sama dokternya. Kayaknya aku ini cemasnya mulai berlebihan deh pak, gimana kalau misalnya kita periksa, misalnya kayak gitu. Jadi jangan dipendam, dan jangan enggak kok, ini bisa aja, nanti juga paling kalau aku habis nonton drama Korea nanti aku lupa. Ya tapi itu kalian hanya lupa sesaat gitu. Jadi memang cemas itu harus dihadapin, kita cari tahu kenapa sih kok bisa cemas, lalu dicari solusinya. Bukan malah aku cemas nih, ya udah deh aku mau belanja aja, nanti habis belanja Shopee pasti cemasnya hilang. Itu hanya sementara saja. Yang kedua adalah kalian bisa journaling atau membuat rencana. Jadi kan kalau cemas itu biasanya kan karena kita merasa sesuatu tuh kurang beres. Dengan journaling atau menulis, kita tuh kadang bisa mengeluarkan apa yang selama ini hanya dipikirkan gitu. Jadi kalau kita overthinking, pikirannya tuh kayak ruwet, ternyata kalau ditulis itu tidak seruat itu. Percayalah, karena aku sering sekali melakukannya gitu. Jadi memang aku tipe orang yang suka banget nulis. Dan ketika ruwet, itu aku akan nulis. Bahkan ngambil suatu keputusan, itu aku akan nulis positifnya apa kalau aku mengambil keputusan ini, dan negatifnya apa, dibandingkan, dibaca. Karena kalau cuma dipikir di awang-awang itu kurang nampol lah pokoknya. Jadi mikir terus nanti sudah teralihkan lagi. Tapi kalau kalian nulis itu biasanya bisa terpetakan. Dan kalian juga bisa merencanakan. Misalnya aku takut nih cemas persalinanku kayak apa, gimana, kalian bisa bikin perencanaan persalinan.
aduh aku cemas nih sama biaya. Kalian bisa bikin budgetingnya. Oh nanti untuk persalinan kira-kira segini, untuk kebutuhan biaya segini. Kalian petakan. Jadi kelihatan, oh ternyata butuhnya segini ya. Oh nanti aku akan misalnya nih utang bank sekian juta, jual kalung sekian juta, pinjam sekian juta, nyairin deposito sekian juta. Nah itu terpetakan gitu loh, ada solusinya gitu. Bahkan kadang-kadang ketika kita nulis kita teringat, oh iya ya aku kan punya ini, oh iya ya kan ada ini gitu. Jadi memang penting banget kalian journaling atau memetakan dan merencanakan ini. Ajak juga suaminya biar nggak cuma sendirian gitu. Percayalah ini akan sangat-sangat membantu. Kemudian hidup sehat, so klasik ya, tapi memang iya gitu loh. Kalian makan sehat, rajin olahraga, tidur cukup, itu akan ngaruh banget ke mood. Bahkan nanti sampai kalian udah nggak hamil lagi, udah punya anak gitu, udah beraktivitas biasa, olahraga, makan sehat, dan tidur cukup itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas diri. Kenapa? Satu, kalau kalian makan sehat, tubuhmu itu akan sehat dan kamu akan rendah nih rasa bersalahnya. Kita kan wanita ya, sejak zaman dulu itu udah kayak diet gitu, makan gorengan itu jahat, makan junk food itu jahat. Ketika kita makan itu, mau nggak mau nih, suka nggak suka nih, alam bawah sadar kita akan merasa bersalah. Wah aku tadi habis makan indomie nih. Nah rasa bersalah itu kalau menumpuk jedot gitu. Jadi kalau makan sehat, otomatis kita akan mengurangi rasa-rasa seperti itu, dan tubuh pun akan lebih bugar, lebih fit. Dan kalau fit, kita pasti akan jadi mood untuk mengerjakan banyak hal. Jadi kalau misalnya kita olahraga, itu juga sama, aliran darah ke tubuh kita lancar, kita jadi fit, bersemangat, happy. Wah aku tadi habis olahraga nih, berarti nanti posisi janinku optimal, kaloriku terbakar. Udah happy duluan. Kalau happy, maka kita akan senang melakukan banyak hal. Kemudian tidur cukup. Kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian kurang tidur, itu hawa-hawanya tuh emosi gitu. Udah apa-apa nggak benar, kepalanya pening karena kurang tidur, jadi ngaruh. Nah maka memang gaya sehat itu penting, hidup sehat itu penting. Walaupun kayak helah hidup sehat meneh. Dan yang terakhir adalah bekali diri dengan pengetahuan. Itulah salah satu alasan kenapa kita merasa takut dan kita mencari pengetahuan, mencari jawaban atas ketakutan kita itu biasanya nih akan sedikit berkurang. Oh ternyata ini adalah hal yang normal. Aduh aku takut nih naik gunung misalnya. Tapi terus kita baca-baca tentang naik gunung, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa yang harus dipersiapkan. Nah ketika kita mau naik gunung kita udah siap. Oh aku tahu kok kalau di gunung itu harus bawa tenda. Ya udah aku udah bawa tenda. Sama, wah aku takut nih nyari persalinan. Kita baca-baca tentang nyari persalinan. Kenapa sih harus ada nyari persalinan? Gimana sih caranya mengurangi nyari persalinan? Apakah bisa melahirkan tanpa rasa nyeri? Nah ketika kita sudah membaca, mencari tahu soal itu, dan kita tahu, otomatis rasa takut itu perlahan-lahan akan tergantikan dengan rasa percaya diri. Oh aku tahu kalau misalnya biar gak nyari persalinan kita harus belajar nafas. Oke aku akan belajar nafas. Ketika kita belajar nafas, lama-lama rasa percaya diri kita ini terbentuk ibu-ibu. Jadi wah aku udah belajar nafas kok, udah pede nih mau melahirkan. Relaksasi nafas dalam untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil dan ibu bersalin. Bagi para bunda-bunda yang sedang hamil dan mendekati waktu bersalin, silahkan menonton video ini ya, semoga bermanfaat. Ada rasa takut dan cemas menghadapi persalinan? Tetap tenang ya bunda. Apa sih nyeri melahirkan itu? Nyeri melahirkan adalah bagian proses normal, dapat diprediksi munculnya nyeri, yaitu sekitar kehamilan cukup bulan hingga waktunya bersalin. Nyeri yang muncul adalah bersifat akut, memiliki tenggang waktu yang singkat, muncul nyerinya juga berselang, dan akan berhenti ketika proses persalinan selesai. Rasa nyeri terkadang bukan hanya pada perut loh, tetapi dapat beralih hingga di punggung, pinggang, dan juga paha. Apa sih teknik relaksasi nafas dalam itu? Teknik relaksasi nafas dalam adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin secara non-farmakologis atau tanpa obat. Dengan menarik nafas dalam-dalam pada saat kontraksi melalui hidung sambil menggembungkan perut dan menghembuskannya melalui mulut secara perlahan dan mengempiskan perut. Teknik relaksasi nafas dalam bagi ibu hamil dan bersalin. Yang pertama, memperbaiki relaksasi otot-otot perut. Dan yang kedua, meningkatkan ukuran rongga perut. Yang ketiga, membuat ibu lebih rileks. Yang keempat, mengurangi detak jantung dan tekanan darah. Yang kelima, meningkatkan efisiensi batuk. Yang keenam, membantu ibu untuk mendapatkan lebih banyak oksigen dalam setiap tarikan nafas. Dan yang terakhir, menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Bagaimana ya cara melakukannya?
Kali ini saya akan mengajarkan Bunda cara bernafas yang bisa membuat Bunda menjadi lebih rileks. Teknik nafas ini bisa membantu mengurangi kecemasan yang seringkali timbul di masa kehamilan. Saat bernafas menggunakan teknik 360 ini, diafragma membantu menstimulasi parasimpatis sehingga Bunda lebih rileks. Selain itu, bernafas teratur dalam meningkatkan endorfin di dalam tubuh Bunda. Kembali, caranya adalah duduk di atas guling, silangkan kaki di depan tubuh senyaman mungkin, serileks mungkin. Pastikan kaki tidak ditumpang ya Bunda. Lalu simpan tangan terlebih dahulu di atas lutut, panjangkan punggung, dagu sedikit fleksi. Tarik nafas perlahan dari hidung. Buang nafas panjang dari hidung. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari hidung. Untuk memastikan tubuh kita bergerak 360 derajat, simpan jari-jari tangan di depan rusuk. Ibu jari tangan di rusuk bagian belakang atau di area punggung. Sedikit ditekan. Jika telapak tangan terlalu tinggi membuat bahu Bunda menjadi terangkat, turunkan tangan sedikit lebih bawah. Pastikan bahu rileks, leher rileks. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Pastikan rusuk Bunda mengembang ke seluruh arah saat tarik nafas. Dan pada saat buang nafas, rusuk kembali ke posisi semula. Lakukan berulang-ulang. Bahkan Bunda boleh pejamkan mata saat melakukan teknik nafas ini. Turunkan tangan. Selamat mencoba. Semoga dengan latihan nafas tadi, Bunda merasa jauh lebih nyaman.